Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang media cetak. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Raihan dengan nomor NPM 2021-465-00376. Saya akan menjelaskan tentang sejarah media cetak. Media cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1455 di negara Eropa. Perkembangan awal terlihat dari penggunaan daun atau tanah liat sebagai medium, bentuk media sampai percetakan. Teknologi mesin cetak Gutenberg mendorong peningkatan produksi bak buku menjadi hitungan yang tidak sedikit. Lanjutan dari perkembangan awal media cetak adalah di mana perkembangan teknologi yang belum berkembang, yaitu media cetak dibuat memakai mesin tik untuk membuat suatu iklan, produk, dan gambar-gambar atau animasi yang memperbagus iklan dari produk itu, dan dibuat secara manual dengan menggunakan pena. Berikut adalah foto mesin cetak di abad di awal pembuatannya, itu sebagai berikut. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan media cetak tersebut. Tanda-tanda perkembangan media cetak adalah melek huruf atau kemampuan untuk baca tulis. Melek huruf ini adalah kondisi yang dipunyai oleh kaum elit, yaitu atau bahasa yang berkembang pun hanya beberapa bahasa pokok, yaitu pada saat itu hanya bahasa Latin. Perkembangan pendidikan pada abad 14 juga mendorong perkembangan orang yang melek huruf. Perkembangan sekarang media cetak adalah didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga membawa perubahan pada bentuk, format, struktur, dan juga tekstur dan model dari iklan yang akan dibuat tersebut. Akan tetapi, perkembangan teknologi tidak akan mempengaruhi atau mengubah isi dari suatu iklan yang muncul di media. Pembuatan media cetak sekarang dengan teknologi canggih adalah dengan menggunakan komputer untuk mendesain iklan suatu produk dengan menggunakan grafis dan dicetak dengan printer. Dan berikut adalah foto media cetak modern saat ini. Saya Eliza Suci Ardianti dengan NPM 2021-465-447. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik media cetak. Yang pertama, praktis, cepat, dan murah. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh media cetak berasal dari nilai praktis, cepat, dan murah. Media cetak dapat dikatakan lebih praktis serta cepat jika memiliki alat cetak yang memadai. Sedikit berbeda dengan keberadaan media elektronik yang mungkin terkesan memiliki biaya produksi yang mahal. Media cetak dapat dikatakan hanya membutuhkan biaya produksi yang relatif murah. Yang kedua, daya jangkauan luas. Tidak kalah dengan kekuatan media elektronik, media cetak sendiri juga memiliki jangkauan yang luas. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Alasannya tidak lain karena media cetak dapat menjangkau pelosok kota yang mungkin masih mengalami kesulitan dari segi jaringan atau sinyal, sehingga keberadaan media cetak sangat membantu masyarakat daerah terpencil untuk tetap mendapatkan informasi. Yang ketiga, tahan lama. Daya tahan yang dimiliki oleh media cetak tentu tidak perlu diragukan lagi, sebab informasi di dalamnya tidak akan rusak jika tidak dirusak. Berbeda dengan media elektronik yang mungkin isinya dan tajuknya akan tenggelam dengan adanya informasi baru. Media cetak dapat tetap berjalan pada posisi jika disimpan dengan baik. Yang keempat adalah informatif. Karakteristik media cetak dapat dikatakan informatif sebab kalimat yang ada di dalamnya dapat menjadi lebih panjang. Terdapat kolom atau ruang besar yang sangat cukup untuk menampung ratusan kata yang jika digabungkan akan menyajikan hal-hal bersifat informatif.
Hal ini tentu dapat dikatakan berbeda dengan media elektronik yang membatasi jumlah kata akibat ukuran ruang dan kesehatan mata pembaca. Yang kelima, fleksibel. Fleksibel, media cetak juga merupakan media yang memiliki karakteristik fleksibel atau dapat dikatakan sudah dibaca di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, media cetak seperti majalah, koran, dan lain-lain bisa dibaca kapanpun dan dimanapun kita berada. Hal tersebut mendukung penuh dengan adanya perkembangan zaman, di mana media cetak telah memiliki inovasi dan percetakan media yang cepat serta fleksibel. Yang terakhir adalah minat baca. Karakteristik media cetak selanjutnya adalah pada minat baca alias pembaca itu sendiri. Jika disurvei, akhir-akhir ini pembaca media cetak mulai berkurang, bahkan telah beralih dari media massa. Hal ini dikarenakan karakteristik media cetak di atas seperti kapasifan, statis, dan harganya, sehingga membuat masyarakat kebanyakan mulai beralih ke media massa yang lebih praktis dan murah, dapat dijangkau dengan mudah, dengan catatan memiliki jaringan yang memadai. Minat baca ini perlu diperhatikan oleh para redaksi agar pembaca masyarakat Indonesia tidak menurun dan seharusnya mulai membudayakan minat baca. Hal ini adalah kegiatan yang positif dan mencerdaskan bangsa. Saya Jihaneka Apriliani dengan NPM 2021-46500-375 akan membahas kekurangan media cetak. Yang pertama yaitu biaya produksi yang lebih mahal. Karena biaya produksi berita lewat media cetak lebih mahal karena harus menggunakan kertas, tinta, serta distribusikan secara manual. Yang kedua, tidak interaktif. Karena konten media cetak tidak interaktif, tidak ada kolom komentar bagi para pembacanya. Lain hanya dengan media online. Media online biasanya menyediakan kolom komentar agar pembacanya bisa memberikan tanggapan untuk berita yang mereka baca. Yang ketiga, tidak ada konten video dan audio. Konten media cetak hanya berupa gambar dan tulisan saja, sedangkan konten media online bisa berupa gambar, tulisan, audio, dan video. 4. Kurang cocok untuk iklan jangka panjang. Masa pakai koran bisa singkat sehingga kurang menguntungkan bagi pengiklan jangka panjang, misalnya koran harian. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rian Fahmi Syabana dengan NPM 2021-465-00367. Kelebihan media cetak. Nomor 1, topik beragam dalam satu media. Dalam sekali penerbitan, kelebihan media cetak ini bisa membahas berbagai topik sekaligus. Misalnya pada topik olahraga, ekonomi, sosial, hiburan, dan masih banyak lagi. Sehingga semua kalangan bisa mendapatkan topik yang diminatinya. Nomor 2, menjangkau ke semua generasi. Kelebihan media cetak yaitu selalu populer di kalangan apapun, bisa dinikmati oleh generasi apapun. Beda dengan media online dan di mana tidak semua orang itu dapat mengerti penggunaan internet. Nomor ketiga, dapat diarahkan kepada target demografi tertentu. Media percetakan bisa disebarkan dan ditujukan ke wilayah target pemberitaan. Dengan demikian, dapat mengarahkan suatu iklan yang bertarget kepada demografis tertentu. Contoh, misalnya kalian mengetahui target konsumen di lingkungan Jakarta Barat, maka cukup pasang iklan dan banner serta koran yang dikhususkan untuk di daerah Jakarta Barat. Nomor 4, media disimpan sebagai referensi. Media cetak bisa disimpan dan dibaca berkali-kali jika perlu. Misal, pada majalah yang bisa diterbitkan setiap bulan, bukan berarti setelah itu koran atau majalah itu dapat dibuang, namun bisa disimpan dan dijadikan bahan referensi jika sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Nomor 5, mudah dibaca dan dipahami. Media cetak biasanya lebih mudah untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat kompleks dan lebih nyaman untuk dibaca. Dengan lebih nyaman ketika dibaca, maka dapat membuat kita lebih mampu berpikir lebih spesifik terkait isi tulisan. Nomor 6, menghadirkan kolom informasi lowongan kerja. Media percetakan dapat menjadi tempat menyebarkan dan mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Misalnya, pada koran biasanya tersedia kolom khusus untuk
membuat lowongan kerja, sehingga pembaca dengan mudah memilih yang sesuai dengan lowongan kerja tersebut. Sekian. Perkenalkan, nama saya Gilang Agung Ramadan dengan nomor NPM 2021 46500 412. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh media cetak. Yang pertama ada tabloid. Tabloid adalah suatu ukuran format surat kabar yang bentuknya lebih kecil daripada ukuran koran normal biasanya. Nah, biasanya membahas tentang hal-hal yang tidak terlalu penting seperti sport, tentang kriminal, dan berita-berita harian lainnya. Yang kedua, ada majalah. Secara umum, majalah berisi tentang artikel, cerita, dan juga berbentuk iklan. Nah, kemudian dicetak berjilid menjadi sebuah bentuk buku. Yang ketiga ada brosur. Brosur adalah sebuah bentuk buku yang diterbitkan secara tidak berkala, biasanya berjumlah 1 halaman atau lebih. Brosur juga digunakan sebagai media untuk promosi. Yang keempat ada koran, sebuah media surat kabar yang ditemukan oleh Johann Gutenberg di Jerman pada tahun 1455. Dan sampai di Indonesia pada tahun 1822 di Jakarta dan diterbitkan oleh Zavascke Koran. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.